kita sama-sama memperbaiki diri, bermanfaat untuk kalian, berada di bab sabar, semua urusan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya, tekan tombol notifikasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat serta selalu dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Semoga bismillah kita akan segera menjadi alhamdulillah di tahun ini, dan segala hajat dan impian-impian kita Allah kabulkan, Allah izinkan untuk dapat tercapai di tahun ini. Di video kali ini saya lagi-lagi membahas masalah proyek baru yang lagi menjalani proses syuting ini, dan perjuangannya serta syutingnya yang amat sangat Masya Allah, tabarakallah, luar biasa perjuangannya, dan dibutuhkan badan yang sehat, pikiran yang tenang, happy. Untuk menjadi seorang artis itu tidak mudah, tidak seperti yang kita lihat di layar kaca. Begitu mudahnya mereka memerankan suatu acting, menjadi seorang pemain sinetron itu tidak seperti segampang yang kita lihat di TV, karena perjuangan di balik layar itu Masya Allah menguras tenaga, harus punya mood yang bagus, harus mempunyai pikiran yang happy, harus profesional dalam mengerjakan suatu proyek. Kalian bisa lihat di sini, saya akan spill sedikit kegiatan di lokasi syuting, proses pembuatan sinetron terbaru, proyek terbarunya Ade Cut Siva. Dia di sinetron kali ini dia memerankan seorang gadis desa, dan dia harus benar-benar strong dalam syuting karena berpanas-panasan di tengah terik matahari. Dia harus menjadi suatu peran yang bisa menjiwai agar bisa sampai ke penonton, agar karyanya benar-benar bagus, benar-benar chemistry-nya benar-benar kena banget, agar penonton juga puas dengan karyanya. Dia juga harus profesional, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal terik matahari. Masya Allah, tabarakallah, perjuangannya luar biasa. Kita doakan semoga proses syutingnya lancar, tidak ada suatu halangan apapun, dan dimudahkan segala aktivitas syutingnya. Semoga para kru-krunya juga diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam proyek ini. Di proyek kali ini jelas beda dengan Tajuk Cinta, karena kisahnya pun berbeda dan ceritanya pun berbeda. Tapi aku yakin suasana hati si Ade lebih happy di sini, karena di sini dia bisa langsung terjun ke alam. Maksudnya dia tuh orangnya suka jelajah, suka dengan alam, dengan tumbuhan. Dia itu pecinta tumbuhan, jadi pikiran dia itu lebih happy, lebih seneng karena langsung menyatu dengan alam. Dia syuting di desa, di suatu pedesaan, di sawah-sawah, beda dengan suasana yang di keramaian kota, di tempat-tempat yang padat penduduk. Itu pasti beda suasananya. Dan ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita harus mengaitkan hati kita dan suasana hati kita, agar pekerjaan itu bisa kita jalani dengan happy, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh semangat, karena seperti kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kalau kita mencintai pekerjaan kita, maka apapun pekerjaan yang kita lakukan itu akan terasa ringan. Tapi ketika kita udah nggak mood lagi, kita udah malas-malasan dengan pekerjaan kita, maka jangankan mengerjakan, kita mau melangkah aja, kita mau mengawali aja susah, sulit, kayak berat banget. Dan pertama yang kita harus lakukan ketika kita ingin pekerjaan kita bagus, hasilnya bagus, kita cintai dulu pekerjaannya, kita nikmati dulu pekerjaannya. Seperti yang sekarang sedang dilakukan Ade Cut Siva, dia itu tantangan, tapi dia juga suka, dia juga happy karena dengan suasana baru, dengan syuting yang baru, yang udaranya segar, walaupun harus berpanas-panasan, harus mungkin kotor-kotoran juga, harus terjun langsung ke lingkungan yang berbeda juga. Tapi dia pasti happy karena banyak orang-orang yang support, orang-orang yang
sudah banyak mendoakan dia, dan kalian-kalian yang selalu berdoa, kalian-kalian yang selalu support lewat doa, lewat media sosial, kalian yang sudah memberikan yang terbaik untuk si adik, doa-doa baik kalian, semoga Allah balas kebaikan kalian, dan semoga doa-doa yang kalian ucapkan, kalian yang sering ulang-ulang setiap hari untuk si adik akan berbalik kepada kalian. Dan jangan pernah lelah untuk berbuat baik, selalu berpikir positif, gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya, yang penuh manfaat. Kita berbijak dalam menggunakan media sosial. Semoga setiap apa yang kita lihat, semoga setiap apa yang kita kerjakan itu membawa dampak baik untuk diri kita ke depannya, dan seterusnya kita dijadikan hamba Allah yang selalu berpikir positif, yang selalu menggunakan kebaikan-kebaikan. Kita gunakan media sosial ini sebagai jalan silaturahmi, sebagai jalan menuju keberkahan. Semoga nanti kita dikumpulkan di surga Firdaus Allah, bukan hanya kita berteman di dunia aja, tapi sampai di akhirat dipertemukan dengan golongan-golongan orang yang baik, golongan-golongan orang yang diridhoi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu berkata baik-baik teman-teman, berdoa baik-baik, karena doa baik itu akan kembali kepada kita. Ucapan-ucapan baik itu akan menjadi doa untuk kita. Jadi jangan pernah patah semangat, tetap semangat untuk menjalani aktivitas. Kita doakan semoga sinetron terbaru ini bisa cepat tayang. Kalian yang sudah nggak sabar, kita sama-sama berdoa, kita bantu lewat doa. Semoga proyek barunya Adi ini bisa segera tayang dan mendapatkan jam tayang yang bagus juga, jam tayang yang tepat, agar ratingnya bisa naik, episodenya bisa panjang, agar kita bisa menikmati karya-karyanya, bisa membuat mood kita lebih bagus lagi, bisa menjadi pelajaran-pelajaran berharga dalam hidup kita. Kalian jangan mau menjadi manusia yang rugi. Ketika kalian melihat suatu kejadian atau suatu pelajaran, mau itu sinetron, mau itu di kehidupan real life kita harus bisa memetik dari apa yang kita lihat. Karena hidup ini adalah belajar, teman-teman. Jadi setiap apa yang kita lihat, kita harus mendapatkan manfaat dari itu. Apa sih manfaat yang aku dapat? Apabila tidak ada manfaat dari situ, kita bisa mencari hal lain. Kita bisa mencari referensi lain yang membuat hidup kita lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Apalagi sekarang tinggal berapa hari lagi menuju tahun baru. Semoga hal-hal buruk di tahun ini akan segera hilang dan hal-hal baik akan segera datang di tahun yang akan datang. Semoga kita diberi kesempatan, kita diberi umur, kita diberi waktu untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Semoga kita dipertemukan dengan orang-orang yang bisa menjadi referensi kita, dan yang bisa orang-orang yang bisa memberi kita support, semangat, membuat suatu karya dalam kehidupan kita, menciptakan hal-hal baru yang membuat hidup kita lebih baik, saling mendoakan, saling merangkul. Meskipun kita hanya berteman lewat online, kita harus yakin bahwa tidak ada pemisah antara silaturahmi, tidak ada pemisah antara kebaikan. Jika kita ingin melakukan kebaikan, jika kita ingin bersama dengan orang-orang yang kita cintai dalam suatu komunitas, dalam suatu kebaikan, insya Allah Allah izinkan kebaikan itu berkepanjangan. Dan jangan lupa kaitkan setiap masalah kita, setiap urusan kita dengan Allah. Belajar ikhlas dengan apa yang Allah tetapkan untuk diri kita, belajar menerima apa yang Allah pilihkan untuk kita. Karena kita tidak pernah tahu yang terbaik. Allah selalu memilihkan yang terbaik untuk hambanya. Bisa jadi apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik. Sedangkan Allah memberikan yang terbaik. Walaupun kadang kita tidak suka dengan hal itu. Kita berusaha mencintai hal yang tidak suka. Karena bisa jadi hal yang tidak suka itu menjadi yang terbaik untuk diri kita. Selalu berpikir positif, teman-teman. Ayo sama-sama kita semangat, sama-sama kita menciptakan suasana baru. Insya Allah di tahun baru nanti kita buang yang jelek-jelek, kita buang hal-hal yang tidak bermanfaat, kita datangkan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, yang berguna di dunia dan untuk bekal kita berpulang nanti. Karena manusia punya batas waktu, manusia punya waktu sampai kapan kita tidak pernah tahu.
selagi kita diberi kesempatan untuk bernapas, untuk memperbaiki diri, kita sama-sama memperbaiki diri, saling mengingatkan. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mendapat masalah, yang sedang diuji, yang berada di bab sabar. Semoga Allah mudahkan semua aktivitas kita, semua urusan kita, dan bismillah kita akan segera menjadi alhamdulillah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video saya. Share sebanyak-banyaknya, dan tekan tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Sekali lagi, saya berterima kasih support doa-doa baik dari kalian. Semoga doa baik akan berbalik kepada kalian yang mendoakan. Jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena sesungguhnya Allah mencintai kebaikan-kebaikan itu. Dan tetap berpikir positif, teman-teman. Selalu saya mengajak kalian berkata yang baik-baik, berdoa yang baik-baik, karena itu adalah suatu hal yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Ketika kita mendoakan seseorang, ketika kita melakukan kebaikan, itu kita sedang menanam untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan, itu akan berbalik kepada diri kita. Jangan pernah merasa rugi ketika kita mendoakan orang lain, karena ketika kita mendoakan orang lain, kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain akan berbalik kepada kita. Tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, Allah akan membalas semua yang kita lakukan di dunia ini. Semua yang kita lakukan, Allah mengetahui. Semua yang kita kerjakan, Allah mendengar, Allah melihat. Jangan pernah ragu. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Tidak ada yang mustahil di dunia ini jika Allah menghendaki. Apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukannya untuk Allah, karena Allah, insya Allah semuanya akan berkepanjangan. Dan apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukannya dengan ikhlas, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan hati yang ikhlas, apapun yang kita lakukan dengan hati yang ridho, insya Allah, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Sama-sama kita mendoakan, sama-sama kita memberi semangat agar hidup kita lebih baik lagi. Ingat teman-teman, manusia tidak akan lepas dari ujian. Manusia tidak akan lepas dari masalah. Karena janji Allah dua hal, sedih dan bahagia itu selalu beriringan. Selalu berjalan di satu arah. Ketika kita bersedih, maka kebahagiaan itu akan mendampingi. Jadi tidak ada masalah, tidak ada yang masalah tanpa jalan keluar. Semua masalah pasti ada jalan keluar, pasti ada akhirnya. Itu adalah janji Allah. Jadi ketika kita merasa bersedih, ketika kita merasa sendiri, ketika kita capek dengan pekerjaan, dengan kehidupan ini, yakinlah bahwa di capek itu ada suatu hal yang Allah ciptakan, hal yang baik untuk kita. Yakinlah di balik sakit itu ada hikmah. Di balik sakit itu ada kebahagiaan. Karena dua hal itu tidak bisa terpisahkan. Bahagia dan sedih itu selalu beriringan. Ketika kita mendapatkan sedih atau ujian, kalian harus yakin bahwa Allah menciptakan ujian itu bukan tanpa alasan, tapi karena tujuan di setiap episode kehidupan ini. Jauhkan pikiran-pikiran negatif yang membuat kita terjatuh, yang membuat naik turunnya iman kita. Kita harus yakin bahwa segala apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Apa yang kita usahakan akan mendapatkan hasil yang baik. Lelah kalian akan menjadi berkah. Kalian harus semangat. Siapapun yang sedang menonton video saya ini, ketika kalian mendapatkan masalah, ketika kalian mendapatkan ujian, ketika kalian bersedih, ketika kalian merasa terpuruk, ingat teman-teman, ada Allah. Kalian tidak akan kenapa-kenapa. Kita perbaiki hubungan kita dulu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Yakin dan selalu percaya Allah ada pada kita. Apapun masalah kita pasti ada solusi. Tetap semangat. Semoga proyek terbaru Adi ini bisa kita jadikan motivasi untuk di kehidupan real life kita. Bisa membuat hati kita terhibur. Kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran di dalamnya. Banyak-banyak kita beristighfar. Kita doakan diri kita, kita bacakan Al-Fatihah untuk diri kita, agar diri kita tenang. Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, kita berikan semangat untuk diri kita sendiri, bahwa kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan karena Allah, bahwa kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, bahwa kita bisa menjadi manusia yang selalu berpikir positif,
berkata yang baik-baik. Kita harus sering mendoakan diri kita sendiri. Kita elus-elus diri kita, capek ya diriku, semangat ya diriku, terima kasih ya diriku. Mungkin saya pernah berbuat zolim, saya pernah menyakiti, kita minta maaf untuk diri kita. Karena kadang ketika ada musibah atau suatu kejadian yang pada diri kita, itu adalah suatu pengingat, mungkin kita lupa dengan diri kita. Jadi kita bisa muhasabah diri, kita bisa memperbaiki lewat diri kita sendiri. Kita butuh bahagia juga yang menjaga diri kita agar diri kita tenang. Jadi jangan patah semangat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.